Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina anfusina wa min sayyiatina a'malina, wa may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan taufik serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang wajib dilakukan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah mengatur keuangan rumah tangga. Apalagi beberapa waktu lalu sempat dikabarkan bahwa akan terjadinya efisiensi anggaran negara, maka mungkin saja bisa berpengaruh kepada pendapatan keluarga. Di sini saya ingin menjelaskan ada 4 hal utama yang wajib dilakukan pada keuangan rumah tangga. Yang pertama yaitu melakukan budgeting. Budgeting yaitu melakukan perencanaan anggaran rumah tangga. Budgeting ini ada beberapa sistem, bisa melalui budgeting bulanan, mingguan, ataupun harian. Kemudian pilihlah anggaran-anggaran sesuai dengan skala prioritas. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak perlu dianggarkan, maka tidak perlu masuk kepada budgeting metode. Kemudian siapkan dana darurat atau sinking funds. Dana darurat ini wajib adanya, maka ketika apabila ada darurat-darurat dalam rumah tangga, kita bisa menggunakan dana darurat yang sudah disiapkan. Yang kedua adalah saving. Saving ini biasanya dibahasakan dalam bahasa Indonesia adalah menabung. Menabung pun ada beberapa metode. Yang pertama ada metode 50-30-20. Jadi 50-nya adalah anggaran wajib, 30-nya adalah anggaran darurat, yang 20-nya adalah anggaran untuk menabung. Atau boleh disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada, bisa dibalik. Yang penting tetap ada uang sisa untuk menabung, seperti itu. Yang kedua, metode Hui. Metode Hui ini tercetus oleh imigran Tiongkok, yaitu kalau orang-orang Indonesia biasanya mengatasnamakan itu adalah arisan. Jadi arisan itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menabung uang, seperti itu. Kemudian ada metode 30 hari challenge. Jadi kita membuat challenge selama 30 hari ke depan. Kita mau men-challenge untuk apa tabungan yang kita sisihkan selama 30 hari. Misalnya 1 hari 1.000. Nah, maka terkumpullah 30 hari itu menjadi 30.000 ataupun
walaupun perharinya 10.000, 20.000, bisa 50.000. Maka challenge itu tergantung sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah side hustle. Side hustle yaitu kerja sampingan. Mungkin banyak karena terjadinya efisiensi, banyak pekerja-pekerja kantoran yang kena PHK, maka salah satu alternatif atau solusi adalah mulai bergerak untuk mencari kerja sampingan atau kerja tambahan. Salah satunya yaitu adalah mungkin yang hobi menulis bisa menjadi penulis, yang hobi mendesain bisa menjadi desainer, desain grafis ataupun desain busana juga bisa. Kemudian menjadi influencer. Nah, influencer ini biasanya bergerak melalui hobi. Seperti saya contohnya hobi make up, maka saya bergerak di bidang influencer beauty. Jadi membuat konten yang bermanfaat untuk khalayak umum seputar tentang kecantikan ataupun make up. Kemudian bisa menjadi afiliator Shopee, afiliator TikTok, banyak. Itu cukup membuat video atau live streaming di aplikasi tersebut, mempromosikan produk-produk yang ada di platform tersebut. Dan afiliat itu biasanya ketika sudah berjalan, maka pihak-pihak seller itu akan menghubungi kita untuk menawarkan sampel gratis dan dipromosikan melalui sosial media kita. Kemudian yang hobi masak bisa melalui cooking dan dipasarkan dengan cara UMKM, di sosial media juga bisa, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu evaluation, yaitu mengevaluasi tentang keuangan keluarga, mulai dari pemeriksaan, apakah pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan budgeting di awal atau justru menggelembung. Nah, itu kita perlu riset lagi, kemudian melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Hal-hal mana yang perlu dianggarkan atau tidak, seperti itu. Kemudian membuat next plan atau perencanaan ke depan, kira-kira keuangan keluarga ini mau dianggarkan seperti apa, metodenya seperti apa, dan hasilnya tentunya tidak akan membuat kita kekurangan dana, seperti itu. Nah, apabila dilihat dari perspektif Islam, maka Rasulullah sendiri itu menganjurkan untuk kita sebagai umat Islam untuk selalu berhemat. Dan hal ini sudah dinas di dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi mengatur keuangan rumah tangga ini juga dianjurkan dalam agama Islam. Nah, mungkin dari beberapa penjelasan tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu menjadi insan yang tidak menghambur-hamburkan uang, selalu bisa memanfaatkan anggaran rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.